I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, don't stop. Materi kita yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai dengan 1968. Dari tahun tersebut telah terjadi 4 kali pertukaran kurikulum di Indonesia. Yang pertama, rencana pelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan dengan bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran, bahkan lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila, yang awalnya pada tahun 1947 kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Poin kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Setelah Rencana Pendidikan 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pendidikan harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirincikan lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, poin ketiga yaitu kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 ialah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, serta produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anaknya agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Perencanaan Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Kenapa disebut Pancawardhana? Karena kelompok 5 bidang studi yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan juga jasmania. Nah, poin yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Dilakukannya perubahan ini yaitu untuk struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Untuk kurikulum 1968 ini merupakan sebuah perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 juga bertujuan bahwa
Pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia yang Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan juga keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan dalam beragama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan tahun 1975 sampai dengan 1994. Poin A, kurikulum 1975. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Artinya, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum tahun 1975 juga menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Poin kedua yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ke-6 muncul kurang lebih 9 tahun kemudian dengan nama kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu pendekatan keterampilan proses dengan model cara belajar siswa aktif CBSA atau Student Active Learning. Secara teoretis, konsep CBSA sangat bagus dan hasil uji coba pada beberapa sekolah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Unfortunately, konsep CBSA yang sangat bagus itu mengalami banyak penyimpangan ketika diberlakukan secara nasional. Poin ketiga yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yang dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran dengan cukup banyak. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dari tahun 2004 hingga 2006. Pertama-tama kita bahas kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menitik beratkan kepada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Karena berorientasi pada pencapaian kompetensi individu siswa, maka pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat mencari sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Proses penilaiannya menekankan kepada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kemudian yang kedua, kurikulum tahun 2006 atau yang biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah
dimulai pada tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing pada nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir atau materi yang keempat, yakni kurikulum 2013. Perubahan kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya untuk memperbarui setelah dilakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa atau generasi muda. Inti dari kurikulum 2013 terletak pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik dan integratif. Seperti yang diungkapkan Amin Haidari dalam buku pengembangan kurikulum teori dan praktik karya Abdullah Idi tahun 2014 bahwa kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum ini menitik beratkan kepada tujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya atau mewawancarai, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima pelajaran. Adapun objek pembelajaran dalam kurikulum 2013 berupa fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?